Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik? Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Chandra sebagai ketua kelas silahkan pimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Doa dalam hati mulai. Baik, sebelum ke pembelajaran juga saya akan absensi terlebih dahulu. Untuk hari ini ada yang nggak hadir? Hadir semua ya? Hadir. Tentunya kalian sehat-sehat semua ya. Untuk pembelajaran kali ini, saya akan kasih dulu tentang motivasi. Silahkan kalian perhatikan video tersebut dan kalian cerna apa yang ditampilkan dalam video tersebut. Selanjutnya nanti kalian simpulkan. Nah, selanjutnya di sini ada istilah seperti ini. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Sementara orang yang bodoh rezekinya sangat sulit, gitu ya. Nah, itu motivasi untuk hari ini. Nah, sekarang kita lakukan untuk kegiatan ice breaking terlebih dahulu. Sekarang kalian berdiri semua. Satu kepala. Satu telinga. Telinga. Ah, itu tidak bagus ya, Indah ya. Udah, kita duduk semua. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang evaluasi jaringan berbasis luas atau jaringan nirkabel. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran sebelumnya, Chandra? Jadi kita bisa mengonfigurasi dan menganalisis masalah yang ada di jaringan nirkabel atau WiFi. Ya, betul. Pembelajaran selanjutnya di sini kompetensi dasarnya yaitu adalah mengevaluasi permasalahan jaringan dan selanjutnya memperbaiki jaringan nirkabel. Nah, selanjutnya untuk indikator pencapaiannya di sini mendeteksi letak permasalahan jaringan nirkabel dan selanjutnya di sini ada juga menguji hasil perbaikan jaringan nirkabel. Dan selanjutnya tujuan pembelajarannya yang barusan saya sebutkan yaitu adalah mendeteksi jaringan di sebelah mana sih ini errornya, penyebabnya seperti ini, dideteksi ternyata errornya itu di bagian sistem, di bagian hardware, di bagian apa gitu ya. Dan selanjutnya menguji hasil perbaikan jaringan nirkabel. Nah, selanjutnya untuk materi pokok. Di sini materi pokoknya adalah yang kedua. Yang pertama itu udah kemarin. Yang kedua di sini prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan jaringan nirkabel. Dan selanjutnya yang keempat prosedur pengecekan hasil perbaikan dari pertemuan yang kemarin. Nah, selanjutnya untuk penilaian. Di sini ada penilaiannya yaitu adalah sikap. Sikap itu berarti apa? Etika, attitude ya. Dan selanjutnya di sini juga ada kognitif yaitu dilakukanlah pretest dan posttest. Dan selanjutnya di sini ada psikomotor yaitu adalah diskusi kelompok. Nanti kalian per kelompok ini diskusi. Ini udah dibagikan kelompoknya ya? Udah ya? Diskusi kelompok selanjutnya mempresentasikan hasilnya ke depan. Untuk sekarang sebelum ke pembelajaran ada yang ditanyakan dulu untuk langkah-langkahnya? Tidak. Baik, kalau gitu sekarang kalian silahkan untuk men-scan dengan menggunakan aplikasi pemindai di handphone kalian masing-masing dan selanjutnya kerjakan pretestnya. Silahkan kalian masuk, saya kasih waktu 10 menit untuk melakukan pretest. Mangga. Sebelum pembelajaran, saya akan perlihatkan dulu dan tayangkan dulu masalah-masalah yang memang terjadi di jaringan berbasis luas. Nah, diantaranya adalah ini. Selanjutnya di sini ada yang sudah tahukah cara memperbaiki dari masalah tersebut? Ada yang sudah tahu? Yang masalah A, masalah B, dan masalah C? Siapa? Coba kelompok 1, 2, dan 3. Ada yang sudah tahu untuk permasalahan tersebut dan solusinya? Chandra? Ini kelompok ini? Silvi? Muti? Mona? Permasalahan ini ada yang sudah paham? Chandra? Silakan. Belum paham, Pak. Oh, belum paham. Nanti kita bahas ya. Nah, selanjutnya di sini untuk materi pokok. Di sini kalian bekerja sebagai teknisi, berarti ya? Belajar untuk bekerja sebagai teknisi. Teknisi di sini berarti kalian akan melakukan troubleshoot dan maintenance sebenarnya. Terdapat 3 langkah utama untuk melakukan troubleshoot jaringan, yakni yang pertama mengisolasi masalah, mengelompokkan sebuah masalah. Selanjutnya yang kedua troubleshoot masalah. Troubleshoot di sini adalah proses dalam memperbaikinya serta memperbaiki itu maintenance ya masalah dan bila diperlukan menghubungi technical support kalau misalkan memang kita tidak atau terbatas dengan alat. Nah, selanjutnya saya akan bagikan dulu untuk lembar peserta didik. Silahkan kalian scan untuk lembar peserta didik tersebut menggunakan handphone kalian. Dan selanjutnya di lembar peserta didik tersebut nanti akan tampillah sebuah LKPD.
dan LKPD kalian berupa digital dan kalian kerjakan di laptop masing-masing. Silahkan untuk membuka dan men-scan LKPD-nya. Kalau memang ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Gitu ya? Mangga. Tugas kelompoknya yaitu adalah yang pertama, di sini instruksi dari LKPD, diskusikan dalam kelompok Anda cara memperbaiki permasalahan jaringan nirkabel. Selanjutnya referensinya ada di sini dan silahkan untuk mengatasinya kalian tuliskan atau ketikkan di laptop kalian masing-masing. Paham? Ada yang tanyakan? Tidak. Silahkan untuk bekerja di LKPD kalian dan kalian berdiskusi dengan anggota kelompok. Silahkan, enggak? Perhatikan, oh ternyata langkah pertama adalah masuk ke CMD. Administrator CMD kan Kemenpron, ketikan di sini masuk ke CMD gitu ya. Nah baik, sebelum saya buka untuk sesi presentasi, saya tanya dulu untuk apa yang telah kalian lakukan untuk pengisian LKPD. Kira-kira untuk kelompok 1, Chandra, apa saja yang dilakukan pada saat pengisian LKPD tersebut? Mencari referensi sumbernya dari yang lain, misalnya Google atau YouTube. YouTube, melakukan aktivitas tersebut ya. Berarti kalian belajar sendiri ya. Nah di sini Mona atau Indah atau Silvi atau siapa ini? Muti, apa yang dilakukan saat tadi mengisikan LKPD? Yang pertama, menganalisis dari video tersebut. Selanjutnya Mona? Selanjutnya, mengisikan langkah-langkah perbaikan yang ada pada video tersebut. Oh iya, betul ya. Nah selanjutnya untuk kelompok ini, apa saja yang tadi dilakukan pada saat pengisian LKPD? Prosesnya bagaimana? Menganalisis dari video, terus menerapkan ke LKPD. Oh iya, betul ya. Nah, sudah siapa kalian untuk presentasi? Nanti kalian tinggal ambil laptopnya ke depan, dan selanjutnya untuk presentasinya dilakukan di depan, dan sebutkan langkah-langkah apa saja yang kalian kerjakan tadi di LKPD gitu ya. Nah, silakan untuk kelompok berapa dulu yang berani maju ke depan? Gak akan saya tunjuk ya. Kelompok, silakan Chandra untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk menganalisis permasalahan yang ada di jaringan internet kabel. Hasil dari referensi saya yaitu dari beberapa video YouTube. Nah di sini saya akan menjelaskan tentang cara bagaimana mengatasi jaringan yang tidak terhubung. Nah untuk cara yang satu, kita bisa masuk ke menu input dulu. Nah yang kedua, terus kita masuk ke menu CMD atau Kemenpron. Dan yang ketiga, kita as administrator. Yang keempat, ketika di Kemenpron. Nah jika dengan itu kita masukkan net desa di IP reset reset log.txt. Nah yang keenam, kita harus mereset paket tersebut. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Nah, untuk kegiatan dari presentasi LKPD yang telah dikerjakan barusan telah selesai. Dan selanjutnya silahkan kalian untuk mengumpulkan dari LKPD yang kalian telah kerjakan di link pengumpulan LKPD. Silahkan kalian scan untuk barcode-nya dan silahkan kalian kumpulkan file dokumennya di Google Drive yang telah disediakan. Silahkan kalian melakukan post-test terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana kalian saat pembelajaran tadi. Silahkan untuk scan lagi untuk barcode-nya dan selanjutnya untuk memasukkan kode yang ada di depan. Silahkan. Sesudah dilakukan post-test, ada dampak dari pretest sebelumnya ya, yang tadinya tidak mengetahui jadi mengetahui. Nah selanjutnya dari nilainya yang pretest jelek, selanjutnya post-test menjadi lebih meningkat. Baik, sebelum saya akhiri di dalam pembelajaran hari ini, saya akan tanyakan dulu dari keberhasilan kalian belajar di pembelajaran kali ini.
untuk permasalahan yang ditampilkan di depan tadi yang kita bahas dan kita bahas juga di LKPD. Jadi masalah yang pertama tersebut harus didiagnosis atau diperbaiki seperti apa? Gimana Marcel? Jadi masalah yang terjadi harus diperbaiki di dalam Windows tersebut. Oh, jadi harus ada di dalam Windows tersebut atau di dalam sistem perbaikannya ya. Contohnya masuk ke control panel, misalkan ya masuk ke CMD, merestart atau mereset di bagian IP dan sebagainya ya gitu ya. Nah, selanjutnya untuk permasalahan yang kedua. Kelompok 2 silakan. Ada yang bisa menjawab? Jadi yang pertama resetnya harus di reset dulu. Ya. Dan yang kedua diperbaiki di sistem Windows-nya. Diperbaiki di sistem Windows-nya. Contoh seperti misalkan di bagian adapter wireless ya. Nah, selanjutnya yang ketiga untuk ikon hilang. Chandra, gimana? Untuk mengatasi ikon yang hilang, kita bisa mendetek problem adapter melalui CMD. Nah, terus itu kita harus memberikan perintah yang khusus. Nah, kalau sudah memberikan perintah, kita bisa merestart atau mengulang PC atau laptop tersebut. Oh ya. Nah, jadi alhamdulillah kalian telah mendapatkan apa yang kalian pelajari hari ini ya. Dan ternyata jawaban-jawaban kalian itu tepat semua ya. Untuk selanjutnya di materi pertemuan di minggu depan, tentunya kita sudah memasuki ke pertemuan yang pertama adalah mengenal tentang jaringan fiber optik. Fiber optik di sini berarti jaringan kabel ya, bukan jaringan nirkabel lagi. Nanti kalian akan disuguhkan dan akan mengetahui bagaimana jenis-jenis kabel fiber optik, dan selanjutnya di situ kalian bakal mengetahui juga dan mempelajari juga apa saja dan bagaimana karakteristik dari fiber optik tersebut ya, sehingga nanti kalian bisa membandingkan dengan kabel yang lain dan dapat memilih mana kabel yang paling layak untuk digunakan di dalam sebuah jaringan sesuai dengan kondisi atau situasi atau topologi yang digunakan. Nah, sekarang saya kasih dulu motivasi untuk di akhir sesi. Tentunya apa yang kalian lakukan itu harus ada dampak atau harus ada hasil. Termasuk di dalam pembelajaran yang kalian lakukan di kelas tentunya harus berdampak, yaitu adalah mendapatkan sebuah ilmu. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Sebelum ditutup, silakan untuk KM Chandra dipimpin doanya. Mangga. Sudah belajar, mari kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Baik, kalau begitu saya tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kalian kerjakan dan apa yang kalian lakukan di dalam pembelajaran ini menjadi manfaat kalian untuk di masa depan. Ya, kalian harus sukses. Dan selanjutnya kalian juga di setiap pembelajaran itu harus selalu bisa ya, harus menjadi yang terdepan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.